Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan SPD, serta guru-guru hebat yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu ruangan yang penuh barokah ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita membuka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melingkat acara selanjutnya, yaitu acara pertama, yaitu sambutan sekaligus membuka acara diseminasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Andangar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru yang saya hormati, wabil khusus pada Ibu Haji Ike yang merupakan calon guru penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas qudrah, iradah serta karunia-Nya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, yang salah satunya kita dapat berkumpul dalam acara pemahaman atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara pada saat ini kita sekalian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara diseminasi ini adalah merupakan bagian dari rangkaian pendidikan materi pembelajaran yang sedang ditempuh oleh calon guru penggerak, yaitu rekan kita Ibu Kurniasi SPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Tentunya saya merasa bahagia dan bangga karena yang saya tahu setelah melalui proses dan seleksi yang cukup melelahkan, namun pada akhirnya saat ini alhamdulillah rekan kita Ibu Ike Kurniasi telah dapat mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Bekasi yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Tentunya besar harapan saya agar jejak dan perjuangan Ibu Ike ini akan dapat memotivasi kepada teman-teman yang lain agar senantiasa ke depannya teman-teman yang lain akan dapat mengikuti jejak dan perjuangan Ibu Ike ini, dan tentunya pada akhirnya ke depannya akan banyak lagi guru-guru penggerak yang akan menjawab tantangan-tantangan di masa depan, tentunya untuk kemajuan dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cukup banyak sumbangsi dan inovasi-inovasi yang sudah saya rasakan, khususnya di sekolah kita, yang salah satunya Ibu Ike ini membuat gagasan atau inovasi, diantaranya adalah menambah kegiatan ekstrakurikuler, kemudian membuat perpustakaan kecil, dan mudah-mudahan tentunya dirintis dari kecil akan menjadi besar dan akan bermanfaat tentunya bagi dunia pendidikan, khususnya di SD Cikargeman 03 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada acara diseminasi ini tadi telah saya sampaikan adalah merupakan rangkaian materi pendidikan yang mana diseminasi ini tentunya akan ditularkan, akan ditransferkan berbagai pengetahuan yang Ibu Ike peroleh, dan mudah-mudahan tentunya akan bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita, umumnya di dunia pendidikan. Budaya positif adalah merupakan penerapan atau disiplin secara kolaborasi atau menyeluruh antara semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, wali murid, dan siswa tentunya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuh kembangkan kedisiplinan baik guru maupun siswa itu sendiri. Dengan memiliki motivasi yang ada di dalam diri sendiri atau secara internal dalam menerapkan budaya positif ini, diharapkan kita sebagai guru tentunya akan mampu menuntut kodratnya putra putri kita khususnya agar memiliki budaya yang positif yang lebih baik. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, tentunya dengan transferan atau menyampaikan informasi-informasi yang telah Ibu Ike peroleh ini bukan saja pada pemahaman dan pengalaman, namun di hal-hal yang lainnya pun tentunya akan membawa dampak yang positif, sekali lagi khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah
sekaligus saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan tentunya akan bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya aturkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan serta pembukaan diseminasi budaya di sekolah. Terima kasih juga Bapak atas dukungan terhadap kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebelum ke acara ini kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara ini bermanfaat bagi kita semua. Doa kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ulmiati Nur SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara memasuki acara inti, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara diseminasi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyanti SPD. Baikkan acara selanjutnya yaitu ke acara inti yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita yaitu Ibu Mike Kurniasi SPD SD. Dengan kepadanya dipersilakan. Birunya laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyarakulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah acara ini bisa terlaksana dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan lancar sampai selesai nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cikarang 03 Bapak Endang Ara SPD. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah dapat meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya haturkan sebelumnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah banyak mendukung baik dalam memotivasi maupun dukungan penuh atas terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa terlaksana hari ini dan kita semua bisa mengikuti dalam keadaan sehat walafiat.
Dan terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama-sama, karena di sini saya bukan pemateri tetapi ingin berbagi praktek baik, ingin sharing apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dan berkolaborasi bersama-sama agar bisa menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Dan kami ucapkan selamat datang pada guru hebat SDN Cikarademan 03. Mari kita belajar bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid di sekolah kita. Nah, di sini sebelumnya boleh izin pantun biar semangat. Iya, terima kasih. Pagi-pagi menggoreng terasi, cakapnya. Jangan saat makan jangan berisik. Di sini saya akan melakukan presentasi, semoga bisa seru dan asik. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu guru, di sini saya punya pertanyaan pemantik nih. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Nanti akan saya bagikan kertas untuk Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tinggal jawab setuju atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini saya akan jadikan, mohon izin dulu satu-satu. Iya, nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Nomor 2 setuju atau tidak. Nomor 3 setuju atau tidak. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan tempelkan di kertas yang sudah saya sediakan, kertas kosong ini. Langsung saja tempelkan ke depan. Nomor 1, 2, 3. Silakan setuju atau tidak. Silakan. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan, ada yang sudah selesai? Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Oh, diambil lagi. Boleh ditempelkan di depan? Iya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Saya kunci di sini jawabannya untuk nanti apakah jawaban ini akan tetap sama setelah kita memahami mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Nanti terakhir kita koreksi ya, apakah setujunya akan berubah atau tidak setujunya akan berubah. Baik, saya kunci jawabannya untuk nanti kita bahas di slide terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kemudian kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang berikutnya keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep kunci yang akan kita pelajari mengenai budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Di sini ada kegiatan keparantanan. Boleh saya minta tolong untuk dua orang. Boleh sini Bu Ulmi dengan Bu Desi, boleh Pak Dedi Robi dengan Pak Ade Subangkit, silahkan. Di sini ada A dan B. Jadi ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas. Boleh ditolong Bu Ito, mohon bantu kasih kertasnya. Oh, sudah ada? Oh, sudah ada, baik. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda yang atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Silakan, boleh ditulis apa saja yang menurut Anda sangat berharga. Jangan dikasih tahu. Yang B ini jangan dikasih tahu. Ya. Nah, kemudian buatlah genggaman benda tersebut dengan segala daya. Buat kepala tangan. Buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda yang B nanti akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara. Silakan di kepala, iya. Teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B ini bisa membujuk, bisa mengajak, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. So, silakan. Apa yang dilakukan oleh teman B agar mau berusaha membuka kepala tangan tersebut? Silakan coba, ayo. Iya. Iya, ini. Baik, silakan lakukan dengan berbagai cara, entah gitu dengan bujukan, rayuan, menyuap atau apa saja. Sudah? Ada yang terbuka? Sudah menyerah, teman B? Oh, sudah berbagai cara yang dilakukan. Baik. Sudah menyerah ini tim yang sebelah kiri? Oh, sudah. Baik. Bu Umi, kenapa Bu Umi tidak mau membuka kepala tangannya? Tidak menarik tawarannya. Karena tawarannya kurang menarik. Tawarannya kurang menarik. Baik, terima kasih. Tawarannya kurang menarik. Kenapa Pak Ade tidak mau membuka kepala tangan? Tidak sebanding dengan apa yang saya tulis. Tidak sebanding dengan apa yang sudah ditulis, luar biasa. Baik Bapak Ibu. Nah, dari kepala tangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah atas keinginan diri sendiri atau dorongan hati sendiri. Kita tidak peduli orang lain akan menghardik atau merayu dengan berbagai cara. Kalau kita tidak mau membuka atau hati kita tidak tergerak untuk melakukan, maka hal tersebut tidak akan dilakukan. Jadi memang pada dasarnya di sini ada motivasi internal yang berlaku, bukan atas dasar rayuan, ancaman, kecaman dan lain sebagainya. Ternyata diri sendiri yang bisa mempengaruhi, yang bisa mengontrol diri sendiri. Apakah saya mau membuka atau menutup? Itu urusan saya karena saya yang punya tangan ini, seperti itu. Terima kasih atas percobaannya. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau kita kenal di sini ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Di sini hanya ilusi ternyata Bapak Ibu. Guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk bisa berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Anda merasa bisa mengontrol misalnya anak murid kita, itu ilusi, padahal mereka bisa melakukannya atas dorongan hati mereka sendiri. Ini hanya ilusi, jadi guru mengontrol murid ilusi. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi, karena pada dasarnya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kita membuat si anak tersebut merasa bersalah, kamu ini bagaimana sih, ibu tuh udah capek deh, kamu tuh selalu saja terlambat misalnya. Dengan membuat anak merasa bersalah itu menguatkan karakter, ternyata ilusi. Karena murid tersebut suatu saat mungkin bisa menyadari dan bisa tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kalau misalnya gurunya tidak menegur, ya tetap aja itu kemauan anaknya sendiri gitu. Jadi tidak bisa dikritik dan tidak bisa membuat merasa bersalah. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu ternyata menuju pada identitas gagal. Jadi kritikan dan rasa bersalah itu cara kita mendidik murid nantinya akan merujuk pada identitas gagal. Jadi tidak efektif seperti itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi.
Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa anak melakukan sesuatu, anak tersebut tidak mau, itu akan lama-lama anak tersebut akan dendam. Kadang kita kan melihat ya alumni atau kadang kalau lewat, kadang ada yang menegur, ada yang menyapa, ada yang lewat begitu saja. Mungkin yang lewat begitu saja kita tidak tahu apakah kita pernah menyakiti hatinya pada saat dulu karena didikan kita yang suka memaksa, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi kan tidak sedikit anak yang misalnya kalau lewat aja tanpa permisi, kan tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Mungkin dulunya pernah kita berbuat hal yang tidak mengenakan untuk hatinya, mungkin seperti itu. Diantaranya memaksa anak tersebut melakukan sesuatu seperti itu. Jadi orang dewasa melihat untuk memaksa itu sebuah ilusi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sini menurut stimulus respon, katanya realitas kebutuhan kita sama, tapi pada kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Itu menurut teori kontrol. Jadi kita jangan menyamakan anak dengan kebutuhan yang sama. Ini harus paradigmanya harus dirubah. Yang pada dasarnya kita bahwa anak itu sama kebutuhannya, bisa nulis semua, itu ternyata beda kebutuhannya. Ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita, itu berbeda. Nah, ini harus kita rubah sedikit demi sedikit. Kemudian stimulus respon berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, jadi tidak sama. Kemudian stimulus respon berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi secara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harusnya kita yang paham. Jadi bukan kita bisa mengubah pandangan orang lain harus sama dengan kita, tapi kita yang harus berusaha memahami mereka. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan perilaku buruk, misalnya ngisengin temannya atau suka berantem, itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Pada kenyataannya dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya ada anak yang belendotan bersama gurunya, dia punya tujuan. Jangan gerah ibu, jangan. Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Dia ingin membutuhkan kasih sayang, ingin diperhatikan, seperti itu. Nah, suka berantem, apa tujuannya? Berarti dia membutuhkan perhatian, misalnya seperti itu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti pada teori kontrol itu ada pilihan-pilihan, jadi tidak pemaksaan ke anak. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, menurut beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Jadi ketika kita ingin membudayakan kebersihan misalnya di kelas, jangan hanya menyuruh, tapi kita ikut bergabung dengan mereka. Jadi mengubah sedikit-sedikit peran kita, kemajuan perlahan, sikap kita yang kita ubah. Kalau misalnya kita hanya ingin membuat kemajuan secara sedikit-sedikit atau perlahan, tetapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ketika kita ingin mengubah banyak hal, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Artinya kita harus berkolaborasi bersama untuk bisa mewujudkan perubahan-perubahan besar tersebut. Seperti itu. Nah, apa makna disiplin? Nah, disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin ini sebenarnya memiliki arti
membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai dan bermakna. Itu sesungguhnya makna disiplin. Namun dalam budaya kita sering mengaitkan makna disiplin ini dengan berubah. Yang sudah terjadi sekarang ini maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kita artikan sekarang itu disiplin itu adalah kepatuhan, padahal yang sebenarnya adalah disiplin itu menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Kalau jadi bukan kepatuhan, jadi dia lebih menghargai bahwa misalnya dia membuang sampah ke tempatnya tanpa disuruh, karena dia sadar menghargai nilai-nilai yang baik, bahwa saya harus menjaga kebersihan, saya suka dengan kebersihan karena kebersihan sebagai dari iman. Dia meyakini bahwa nilai-nilai itu ada dalam dirinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya suruhan dari guru. Jadi dia menyadari sendiri bahwa pentingnya menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi bukan kepatuhan yang harus disuruh dulu baru dijalankan, tidak. Itu sesungguhnya makna dari disiplin. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita berubah paradigma yang disiplin tadi sebagai satu kepatuhan, dengan menanamkan motivasi internal pada anak, dengan mereka supaya meyakini mereka itu sebenarnya apa yang mereka inginkan. Saya menginginkan, saya suka. Kamu menginginkan apa sih dari kelas kita? Misalnya nanya ke anak. Sukanya gimana? Kelas bersih atau kelas kotor? Kelas bersih. Kalau kelas bersih berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus sering membersihkannya setiap hari. Nah, jadi dia sadar sendiri apa yang harus dia lakukan tanpa harus kita suruh, paksa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mereka memiliki keyakinan dan motivasi dari dalam dirinya. Namanya motivasi intrinsik. Nah, itu akan berdampak jangka panjang. Jadi tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Dia tetap berjalan apa yang dia kini menurut dia benar, dia akan jalankan tanpa saya ingin mendapat imbalan atau saya takut mendapatkan hukuman. Dia akan yakin bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Saya menjaga kebersihan karena memang itu keyakinan saya penting melihat kebersihan yang ada di kelas saya, misalnya seperti itu. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini sifatnya universal, lintas bahasa, suku bangsa, tidak terpengaruh agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus diterapkan karena contoh nilai-nilai kebajikan itu saling menghormati. Ini kan bisa diterima oleh semua pihak, tidak peduli agama apapun, latar belakang apapun, suku manapun, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu harus tertanam pada mereka. Menjaga kebersihan, saling menghormati, kemudian apa? Saling menghargai dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai umum yang diyakini bersama-sama tanpa melihat perbedaan apapun gitu. Nah, menurut setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Geiser pada teori kontrolnya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, setiap perilaku anak atau perbuatan anak itu memiliki suatu tujuan. Tidak ada perbuatan yang kita anggap buruk tidak memiliki tujuan. Semuanya memiliki tujuan. Misalnya anak yang jalan-jalan di kelas, dia punya tujuan, jangan dimarahin. Apa tujuannya? Ini diperhatikan. Ada anak-anak yang sukanya iseng sama teman, bikin anak temannya nangis. Benar-benar kan dia suka bikin temannya nangis. Kenapa suka iseng? Karena dia sedang memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Mencari kesenangan. Dia bergelantungan terus ke bapak ibu gurunya. Apa yang dia butuhkan? Dia butuh kasih sayang. Nah, dengan kita paham kebutuhan mereka, maka pendekatan-pendekatan yang lebih tepat bisa kita lakukan gitu. Jadi setiap perilaku itu punya kebutuhan yang kadang-kadang anak tulisnya pengennya duduk di bawah gitu, di lantai, gak mau di meja. Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Pengen kebebasan.
jenuh mungkin seperti itu. Nah, nanti itu namanya pembelajaran yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai pembelajaran ini untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada pada murid. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen seperti itu. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, contohnya misalnya kenapa kamu misalnya sapu kelas, apa nilai-nilai kebajikan yang diyakini? Oh, saya suka dengan kebersihan, Bu, saya suka menjaga kebersihan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tersebut, maka motivasi internalnya bisa tumbuh. Dia bisa melaksanakan, dia bisa melakukan suatu hal yang dia anggap benar sesuai dengan nilai kebajikan yang dimiliki. Motivasi internalnya tumbuh tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, tanpa gurunya harus marah-marah, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu bermuara pada pembentukan profil pelajar Pancasila nantinya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kita mengenal 6 dimensi. Ini yang kita harapkan, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang kita harapkan, karakter tersebut yang kita harapkan bisa terbangun dari anak didik kita. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 motivasi eksternal dan internal. Apa itu? Contohnya motivasi eksternal. Motivasi eksternal sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau saya piket, kemudian kalau saya tidak melakukan, pasti Bu Ika akan menghukum saya. Dia melakukan piket, tapi karena ketakutan dihukum. Nah, itu motivasi eksternal yang tumbuh. Jadi bukan karena kesadaran pribadinya, karena takut dihukum. Atau daripada saya nggak piket, nanti Bu Ika marah-marah di kelas. Nah, itu masih motivasi eksternal yang tumbuhnya ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga masih motivasi eksternal. Saya ini mau pikir siapa tahu nanti Bu Ike muji saya atau Bu Ike ngasih hadiah bintang. Motivasi eksternal, jadi bukan karena dorongan dari dalam diri. Nah, motivasi internal yang bagaimana? Motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Contoh, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dia mengenal dirinya sendiri. Kalau saya rajin jaga kebersihan, berarti saya orangnya selalu suka dengan kebersihan. Kalau saya tidak mengolok-olok temannya, berarti saya punya nilai diri yaitu menghormati orang lain. Kalau saya datangnya tepat waktu, berarti saya memang menghargai orang lain. Nah, seperti itu maksud dari motivasi internal. Jadi dia melakukan atas dasar keyakinan nilai kebajikan yang dia miliki, bukan atas dasar dorongan dari orang lain atau karena ingin mendapatkan hadiah misalnya, seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini perbedaannya. Hukuman itu merujuk pada identitas gagal. Di sini contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ini contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dilakukan sepihak. Ketika anak lupa memakai sepatu warna hitam dan kamu keliling lapangan, itu kan tidak dibicarakan di awal dulu dengan anak-anak yang lain. Nanti ya kalau misalnya tidak seragam, nanti hukumannya adalah lari, tidak diberitahu dulu. Jadi hukuman itu sepihak yang menentukan guru saat itu juga. Itu namanya hukuman dan itu merujuk pada identitas gagal. Nah, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu ketika sudah disampaikan ke murid dari guru, apa kira-kira ini konsekuensinya. Jadi nyambung. Kalau misalnya yang nyobek-nyobek buku temannya berarti harus diganti. Itu konsekuensi, jadi nyambung. Hukumannya nyambung. Itu konsekuensi. Tetap
ini masuknya ke disiplin, tapi masih sebagian kecil. Merujuk pada identitas sukses, tapi masih sebagian kecil. Nah, di restitusi ini merupakan pilihan. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia akan menemukan solusi. Kita membimbing mereka menemukan solusi apa yang harus mereka lakukan. Ketika anak misalnya mematahkan pensil temannya misalnya. Nah itu kita mencoba menggali pilihan-pilihan tersebut, solusi-solusi dari anak yang mematahkan pensil temannya itu, kira-kira menurut kamu apa yang harus dilakukan kalau misalnya teman kamu pensilnya patah oleh kamu? Oh iya, saya misalnya harusnya saya mengganti Bu, tapi kan saya tidak punya uang. Nah itu solusi yang tumbuh dari dirinya, bukan atas dasar kita menyuruh, tapi dia sadar sendiri bahwa itu memang harus diganti gitu, tanpa kita menyuruh. Nah itu adalah restitusi, adalah pilihan. Jadi solusi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, hukuman itu tidak nyaman, menyakitkan hukuman itu karena dilakukan sepihak, pasti akan menyakiti hati murid. Kemudian konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid, tapi untuk jangka waktu pendek, karena tahu bahwa konsekuensinya memang harus seperti itu, tetap menyakitkan buat dia. Nah, sedangkan pada restitusi itu akan menguatkan untuk murid, menguatkan bahwa dia sudah menemukan solusinya dan dia mampu bertanggung jawab karena dia menemukan solusi sendiri. Jadi dia tidak merasa tersakiti, malah kuat karakternya, tanggung jawabnya kuat seperti itu. Itu dalam restitusi, dan itu menguatkan dalam jangka waktu panjang. Itu restitusi perbedaannya. Korban mendapatkan keadilan pada hukuman. Korban mendapatkan keadilan karena pelaku bisa dihukum, mendapatkan hukuman. Jadi korban adil, tahu bahwa pelakunya dihukum, kena hukuman, ya kan? Kemudian korban bisa diabaikan pada konsekuensi. Nah, korban bisa diabaikan, maksudnya sudah nggak apa-apa, yang penting kan itu yang pelakunya sudah dihukum, itu konsekuensi. Sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi dengan solusi diharapkan korban ini ditanya, kamu kira-kira maunya seperti apa? Oh, saya ini buku saya robek, saya pengennya diganti. Menurut kamu harusnya bagaimana? Iya Bu, harusnya sih saya mengganti, tapi kan saya sekarang uang jajan saya habis. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan kalau uang jajan kamu habis? Bagaimana caranya? Bisa nggak besok kalau saya menggantinya? Nah, ini solusi sudah tumbuh dari dia. Jadi korban mendapatkan ganti dari apa yang sudah dilakukan kemarin, tapi dengan temuan solusi sendiri ya, dengan temuan solusi sendiri. Baik. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu guru jawab. Saya bacakan. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena tidak nyambung ya. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk hukuman. Baik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, jelas ya itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, karena memang itu dia terlambat, maka dia harus mengikuti tugas yang belum dia kerjakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian
dia dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Di sini yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu bisa efektif hanya dalam jangka waktu pendek, seperti itu. Jadi tidak berlangsung lama, tidak membahagiakan dalam waktu yang lama. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tidak efektif contoh. Kalau misalnya, ayo yang sudah selesai, boleh pulang. Itu asal selesai, nggak tahu anaknya benar atau salah mengerjakannya, nanti dia selesai. Kan tidak efektif ya, karena yang penting yang lain juga yang udah selesai asal selesai bisa pulang, gak tahu itu benar atau salahnya. Itu ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi kalau kita misalnya si Ajang dapat 100, terus saya puji misalnya anak tersebut, wah hebat Ajang dapat nilai 100, itu akan membuat iri teman-temannya yang tidak bisa, akan dijauhi. Kasihan anak tersebut akan dijauhi karena dia mau pintar, dah jangan sama dia, kan gitu kan. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan pertemanan seperti itu karena ada rasa iri di dalamnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti tadi, mau isinya benar, mau isinya salah, yang penting bisa pulang, yang penting bisa istirahat duluan. Seperti itu. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kan bisa istirahat dulu, itu penghargaan kan? Iya, sebagai penghargaan yang sudah selesai boleh istirahat. Itu kan penghargaan tanpa kita tahu bahwa itu tepat atau tidak isinya, seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya dikasih waktu, dikasih kesempatan menggambar, misalnya tema pemandangan alam. Ayo, kalau sudah kita akan segera pulang. Atau yang sudah selesai boleh kumpulkan, yang sudah diwarnai boleh kumpulkan, kita pulang. Diwarnai. Tapi kalau misalnya dikasih waktu yang lama, mungkin gambarnya bisa lebih bagus, kualitasnya bisa lebih bagus, seperti itu. Jadi karena terburu-buru ingin pulang, karena diberi kesempatan untuk pulang duluan, katanya kalau yang sudah selesai, maka dia asal gambar selesai, asal diwarnai, kumpulkan tanpa melihat kualitasnya. Padahal kualitasnya itu kalau misalnya diberi waktu yang lebih lama bisa lebih bagus, apalagi yang punya bakat menggambar bisa lebih bagus hasilnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama seperti tadi. Jadi yang harusnya hasilnya kreatifnya tergali, karena kita kasih penghargaan akhirnya mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Apa sih maksud penghargaan menghukum? Nah, di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu misalnya dalam ranking ya, biasanya kita suka ngasih hadiah yang kemarin-kemarin ya, atau semester yang lalu ya. Nah, di sini ternyata menghukum karena itu membahagiakan 3 orang, juara 1, 2, 3, tapi membuat sedih puluhan anak yang lain. Karena saya tidak mendapatkan ranking, saya tidak mungkin mendapatkan ranking karena saya kan nggak bisa. Gitu. Jadi hanya membahagiakan 3 orang anak saja, tapi menghukum puluhan anak karena membuat mereka merasa sedih karena saya tidak dapat ranking. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi anak tersebut supaya mereka termotivasi? Boleh kalau kita melakukan apresiasi harus semua anak. Dengan kita mengasih misalnya permen misalnya. Tapi semua, terima kasih ya kamu sudah mengikuti semester 1 ini dengan baik. Terima kasih ya kamu sudah mengikuti semester 1 ini dengan rajin ke sekolah. Semuanya tapi dapat, dan itu bahagia semuanya, dan tidak ada yang sedih. Seperti itu. Walaupun hanya sedikit tapi semuanya dapat. Nah, itu apresiasi, bukan penghargaan. Apresiasi karena mereka telah mengikuti pembelajaran dengan baik misalnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik atau internal. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia senang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan itu yang dirasakan secara alami. Dia benar semua, dapat nilai 100. Kita tahu itu. Dia sebenarnya
dari dalam dirinya itu sudah bangga, sudah bahagia karena saya dapat nilai 100. Tiba-tiba gurunya bilang, ajar nih hebat, dapat nilai 100. Terus dia akan merasa minder. Ibu padahal gak usah dibilang gitu. Padahal biasa aja. Padahal tadi dia udah bahagia, udah bangga bahwa dia sudah pencapaiannya sudah maksimal. Tapi karena kita puji dengan penghargaan, maka motivasi internal saat itu maka hilang secara alami. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama survival, power, freedom, fun, dan belonging. Survival itu kebutuhan dasar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian power itu kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan. Freedom itu kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Fun itu kebutuhan dasar manusia dalam rangka mencari kesenangan. Dan belonging itu kebutuhan dasar manusia yang ingin dihargai, bukan ingin dihargai, ingin diakui, ya, ingin diakui keberadaannya seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, seperti tadi yang survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kalau di kelas, misalnya ada anak bawa makanan, yang satu misalnya suka ngambil makanan anak tersebut, terus kita marahi si anak yang suka mengambil makanan temannya karena temannya makanannya diambil mulu terus jadi nangis, kita jadi ikutan kesel, kita marahi. Jangan, mungkin dia mengambil makanan temannya, sering mengambil makanan temannya karena memang dia memenuhi kebutuhan dalam hal bertahan hidup, karena mungkin dia tidak dikasih uang jajan sama mamanya, atau mungkin dia tidak dikasih bekal makanan, atau mungkin dia karena memang lapar, uang jajannya habis, jadi dia ingin makan lagi. Nah, itu kebutuhan dasar hidup manusia. Apa yang harus kita lakukan? Kita dekati, kita melakukan pendekatan. Kalau kamu mau minta makanan, sebaiknya izin dulu ya ke teman, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita bisa konsultasikan dengan orang tua, nah kenapa ya ini saya perhatikan suka ngambil makanan dari temannya, kira-kira kenapa mah? Oh, misalnya saya tidak sempat buat sarapan. Oh, kira-kira solusi nanti dari orang tua tersebut bagaimana? Seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima seperti tadi, anak-anak yang caper ya, terus dekat-dekat terus sama gurunya. Nah, itu dia sedang memenuhi kebutuhan manusianya, kebutuhan dasarnya dalam kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti itu. Harusnya apa? Berarti memang kita harus punya banyak perhatian untuk anak tersebut, karena dia memang kebutuhannya selalu ingin kasih sayang, seperti itu, selalu ingin diperhatikan. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya penguasaan. Ketika anak tersebut misalnya kelihatannya jadi ketua geng misalnya ya, suka memimpin teman-temannya, suka ikut apa yang dia mau, itu dia seperti itu sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, apa yang akan kita lakukan pendekatan misalnya dalam hal belajar? Ayo sini bagikan nih kertas bukunya, ya karena dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Jangan senang, bagi ini bukunya, bagi ini hasil ulangannya, biar dia yang memimpin atau pimpinnya nanti doanya. Ya, seperti itu. Kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam hal penguasaan. Kebebasan. Nah, kebebasan, ada anak yang selonjoran, ada anak yang di bawah kalau nulis, kalau mengerjakan tugas. Nah, itu dia sedang memenuhi kebutuhannya dalam hal kebebasan. Biarkan jangan dimarahi. Karena dia sedang memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Misalnya karena memang mungkin bosan kalau duduk terus di meja atau nulis terus, atau ada anak yang mondar-mandir aja kerjaannya. Iya, biarin aja. Nanti ada pembelajaran yang bisa memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, dalam namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti insya Allah kita akan sharing lagi, belajar bersama mengenai pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal pembelajarannya. Kemudian kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak usil dulu sama temannya. Itu dia sedang mencari kesenangan. Biarkan aja, emang dia sukanya gitu usil, nggak apa-apa. Biarkan aja, dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia.
Nah, di sini kita bisa melakukan pendekatan. Seharusnya gimana sih? Misalnya kamu kalau ke teman, apa nilai-nilai keyakinan yang kamu yakini? Oh, saya harus menghargai teman. Baik, kalau memang saya harus menghargai teman, harusnya ke teman bagaimana? Ya harusnya saya tidak membuatnya nangis, nah gitu. Jadi biarkan anak melakukan itu dan kita lakukan pendekatan. Asal kita tahu kebutuhannya apa, gitu. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai posisi kontrol restitusi, kita SBD dulu ya, biar gak jenuh. Ayo, boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berdiri, kita SBD dulu, biar semangat, biar semangat lagi, biar konsentrasi lagi. Nah, di sini SBD-nya Bapak Ibu tinggal meniru apa yang saya sampaikan, mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti apa saja yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan Bapak Ibu tinggal mengikuti. Siap? Oke. Itik ayam. Ayam, itik. Berapakah jumlah itik? Salah. Ya, udah siapa? Coba ulangi. Ayam, itik. Itik, ayam. Berapa jumlah ayam? 7, salah. 10, salah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Sekali lagi, kan tadi ya sama kan? Ikuti apa yang saya ucapkan. Berarti apa yang saya ucapkan ikuti. Sekali lagi, ayam, itik. Itik, ayam. Berapa jumlah ayam? Alhamdulillah, terima kasih sudah konsentrasi semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Gimana? Mudah-mudahan sudah bisa semangat lagi ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya mengenai posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum katanya. Apakah Bapak Ibu di sini pernah posisi kontrolnya dalam sebagai penghukum? Di sini penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa fisik maupun ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru di sini menerapkan posisi penghukum bisa dengan berkata, patuhilah aturan saya atau awas, dengan ancaman. Kamu selalu saja salah. Itu biasanya kalau jadi penghukum seperti itu bahasanya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu selalu, itu kalau penghukum biasanya bahasanya seperti itu ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu penghukum. Hasilnya apa? Menyakiti hati murid. Walaupun dengan verbal, ya verbal kan itu bahasanya verbal, tapi itu sangat mendalam sekali, sangat menyakitkan sekali. Mental yang kena betul. Kemudian yang kedua, posisi kontrol restitusi itu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tulus bahasanya, lembut bahasanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari guru dengan lembut itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut kan? Tulus ngomongnya, bicaranya lembut, bicaranya tulus, pandangannya tulus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tidak ada rasa marah di dalam, tidak ada bahasa yang penekanan seperti itu, tidak ada penekanan seperti hukuman, tidak ada. Tapi pembuat rasa bersalah ini akan lebih sakit
dari posisi kontrol penghukum, karena dia dibuat minder. Anak tersebut dibuat minder, dibuat merasa bersalah, dibuat merasa gagal. Apa yang dia lakukan itu sudah menyakiti banyak orang. Itu dampaknya lebih menyakitkan daripada penghukum. Posisi kita sebagai penghukum, kalau penghukum memang sakitnya saat itu juga, tapi kalau pembuat merasa bersalah, anaknya akan menung dan merasa dirinya gagal, merasa dirinya sudah merugikan banyak orang, sudah membuat sedih bapak ibu, ya gitu, seperti itu. Itu membuat merasa bersalah. Jadi efeknya membuat anak merasa tidak percaya diri. Posisi kontrol berikutnya teman. Nah ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini bisa negatif maupun positif. Positif berarti hubungan yang baik antara guru dan murid. Kalau teman itu biasanya kita efeknya memang bisa dekat dengan anak ya, bisa dekat dengan anak karena memposisikan kita sebagai teman. Biasanya bahasanya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantu dong demi ibu. Nah seperti itu kalau teman. Ayo ini tidak bantuan bapak selama ini. Atau misalnya kalau misalnya anak memberantakan atau memberantakan barang temannya, misalnya ya sudah hari ini nggak apa-apa. Nanti ibunya sedih nggak apa-apa, udah kamu keluar aja. Itu teman. Nah, negatifnya apa? Posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu, maka murid akan kecewa. Jadi karena dia keseringan tergantung dibantu oleh kita dengan memposisikan kita sebagai teman ya, dia merasa terbantu oleh kita. Suatu saat kita nggak mau nih, biar dia jerah, biar dia itu udah biarin aja, abaikan misalnya ibu nggak mau bantu lagi, terserah kamu. Nah, anak akan kecewa. Nah di situ negatifnya dari posisi kita sebagai teman, atau bahasa Sundanya namanya suka direce-rece gitu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, karena saking dekatnya kita dengan murid seperti itu. Jadi ada negatifnya di sini. Kemudian posisi pemantau, di sini berarti mengawasi, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya pertanyaan yang diajukan sebagai posisi pemantau, biasanya ayo peraturannya apa? Kalau terlambat harus gimana? Gitu. Nanya selalu mengaitkan dengan peraturan-peraturan. Coba kalau misalnya membuang sampah itu di mana harusnya? Oh di tempat sampah misalnya. Berarti kamu sekarang tidak melakukan menjaga kebersihan, berarti kamu harusnya bagaimana nih? Harus dihukum apa? Kemarin sudah kita sepakati apa hukumannya? Oh membersihkan WC, bukan saya sudah membuang sampah sembarangan. Seperti itu posisi pemantau selalu mengaitkan dengan hukuman atau konsekuensi. Ya seperti itu. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Biasanya, ayo siapa yang bisa membersihkan halaman sekolah, nanti ibu kasih bintang. Kalau saya dulu memakai bintang karena saya belum tahu mengenai konsep budaya positif. Nah, ayo siapa yang bisa membersihkan halaman depan kelas kita, maka ibu kasih bintang 5. Itu juga merupakan posisi pemantau. Dan itu efeknya kurang baik, ya kurang baik dalam budaya positif. Kemudian lanjut manajer. Nah di sini posisi terakhir dalam restitusi yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita sebagai manajer menggali potensi-potensi siswa, menggali solusi-solusi yang dihadirkan oleh siswa itu sendiri supaya dia bisa menemukan solusinya. Nah itu posisi manajer. Nah di sini dalam kegiatan budaya positif kita dianjurkan dalam memecahkan masalah anak memposisikan diri sebagai manajer. Biasanya pertanyaannya apa yang kita yakini? Nah kita balik ke keyakinan kelas. Misalnya sudah saya membuat kemarin keyakinan kelas seperti itu. Apa yang kita yakini? Anak akan mengingat apa keyakinan kelas. Misalnya anak yang suka mengolok-olok nama ayah temannya. Biasanya suka gitu ya. Anak yang suka manggil nama ayahnya. Apa yang kita yakini? Oh harus saling menghormati bu. Nah anak akan menemukan nilai keyakinan yang harus dia yakini. Oh harus
saya hormati. Apakah kamu meyakininya? Iya, Bu, saya meyakininya misalnya. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pilihan yang digunakan biasanya oleh seorang manajer dalam menentukan, dalam mencari solusi bagi anak murid kita, yaitu dengan menggali potensi murid untuk menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki, dengan menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Itu adalah posisi manajer. Nah, di sini disarankan dalam budaya positif kita menemukan solusi anak tersebut dari dalam dirinya dengan memposisikan kita sebagai manajer. Ini yang terbaik, posisi kontrol dalam institusi, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini apabila guru sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, itu merujuk pada identitas gagal motivasinya, karena biasanya mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Identitas gagal, jika kita memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, ini merujuk pada identitas gagal. Jadi motivasi yang tumbuh itu motivasi eksternal, hanya karena menghindari hukuman. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, nah ini akan merujuk pada identitas berhasil atau sukses, tapi tetap dengan motivasi eksternal yang tumbuh, karena dia melakukan sesuatu itu dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, sedangkan posisi kontrol sebagai manajer itu nanti merujuk pada identitas berhasil atau sukses, karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Jadi yang paling baik di sini sebagai manajer, nanti hasilnya adalah anak tersebut bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut peraturan, kenapa kamu menggunakan helm kalau naik motor? Kalau berdasarkan peraturan kan takut ketemu polisi, takut ditilang, takut denda, ya kan? Takut didenda. Tapi kalau berdasarkan keyakinan, kira-kira kenapa sih harus menggunakan helm? Untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatannya itu adalah nilai keyakinan yang dia yakini, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ditilang, seperti itu. Jadi itu keyakinan yang dia yakini adalah untuk keselamatannya dengan menggunakan helm tersebut. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Alasannya apa? Oh, takut dimarahin kalau tidak pakai masker, takut ketemu satgas COVID misalnya. Itu berdasarkan peraturan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keyakinan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu adalah untuk kesehatan. Nah, itu yang akan kita tumbuhkan. Kemudian mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau berdasarkan peraturan kan malu ya, nanti takutnya diejek, wah terlambat gitu. Tapi kalau berdasarkan keyakinan, mengapa bisa datang tepat waktu? Karena menghargai orang lain. Nah, itu keyakinan. Jadi tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan karena ketakutan, takut malu, minder, nanti ketawain sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi dia bisa datang tepat waktu, nilai keyakinannya adalah ingin menghargai orang lain, seperti itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai keyakinan. Jadi ini nilai keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini bisa diawali dengan pembentukan peraturan kelas terlebih dahulu. Nah, peraturan kelas sudah terbentuk, kita naik ke tingkat keyakinan kelas. Peraturan kelas itu misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret tembok, jangan mencoret-coret tip X di atas meja. Itu biasanya pakai kata jangan. Nah, dalam keyakinan kelas biasanya bahasanya positif. Nah, itu bisa kita rangkum dalam keyakinan kelas, misalnya menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas seperti itu.
Nah, dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk diharapkan menjadi lingkungan positif, dan lingkungan positif yang tumbuh diharapkan bermuara ya pada budaya positif yang akhirnya muara yang sesungguhnya adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak umum kayak tadi menjaga kebersihan itu kan bisa, menjaga kebersihan itu bisa tidak membuang sampah sembarangan, bisa tidak mencoret-coret tembok, bisa tidak mencoret-coret mejanya masing-masing. Jadi sifatnya abstrak, lebih umum, lebih rinci. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada kata jangannya. Jadi ketika jangan, kan kalau dalam peraturan kelas jangan mengejek nama orang tua, jangan membuat teman menangis. Jadi dibuatlah dalam bentuk keyakinan kelas, dirangkum menjadi saling menghormati. Itu umum, jadi bisa masuk gitu ya ke kedua peraturan tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ketika anak-anak membuat peraturan kelas, semuanya harus dilibatkan biar anak merasa dihargai, semuanya ikut dalam membuat peraturan kelas. Misalnya ada saya di sini ada 34 anak membuat peraturan kelas. Nah, setelah dari peraturan kelas, karena banyak yang sama, ya karena tidak membuang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret. Nah, karena ada banyak yang sama, kita rangkum jadi menjaga kebersihan. Nah, ini hendaknya keyakinan ini tidak terlalu banyak, dan itu hasil dari depan adalah 5 keyakinan kelas yang awalnya dari 34 siswa membuat peraturan kelas. Saya buat menjadi 5 keyakinan kelas gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas maksudnya ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, lewat curah pendapat dari tadi, semuanya dilibatkan membuat peraturan kelas, kemudian dirangkum menjadi beberapa keyakinan kelas seperti itu. Jadi anak yang membuat sendiri, malah saya langsung setelah membuat keyakinan kelas, langsung anak-anak membuka tanda tangan biar tahu apa yang mereka buat itu bisa mereka tanggung jawabkan seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, walaupun belum 1 tahun pelajaran, tambahkan aja. Apa yang perlu dikurangi. Jadi harus ditinjau ulang terus. Tiap 1 bulan boleh, per 3 semester boleh, per 1 semester juga boleh. Nah, pendalaman keyakinan kelas. Pendalaman keyakinan kelas ini bisa kita lihat melalui pembuatan tabel T dan tabel G. Bisa dilihat melalui pembuatan tabel T dan tabel G. Di sini contoh tabel T ini, sebelah sini, sebelah kanan. Misalnya kita ingin anak tersebut sudah menumbuhkan keyakinan hormat belum? Kalau misalnya sudah, berarti kemudian tampaknya seperti apa dalam tepat waktu. Kemudian kalau tidak tampak, berarti dia masih sering hadir terlambat. Gitu. Kalau sudah tumbuh keyakinan hormat, dia bisa datang tepat waktu, bisa menyapa teman dan guru setiap hari, bisa mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Hormat sudah tampak. Kalau belum tampak ya tak acuh pada teman dan guru. Kemudian kalau pinjamnya tidak dikembalikan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya bekerja, keyakinan bekerja, kalau sudah terlihat akan tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampaknya ya tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, itu bisa terlihat seperti itu tampaknya. Kalau tidak tampak ya tugasnya tidak diberikan. Itu menurut peraturan T. Kalau bisa mau membuatnya dalam peraturan Y, ada terlihat, ada terdengar, ada berperilaku. Kalau misalnya keyakinan hormat, biasanya kalau terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, seperti itu terlihatnya bisa seperti itu. Kalau terdengarnya misalnya
yuk saya bantu misalnya, atau kita bisa loh menyelesaikan ini bersama-sama, jadi tumbuh empatinya. Kemudian tolong ya permisi, terima ya tolong permisi, itu ada bahasa-bahasa seperti itu kalau misalnya terdengarnya. Atau misalnya terlihat dari berperilakunya, sering tersenyum ramah, sering memberikan salam hormat pada bapak ibu guru, seperti itu. Bekerja bisa terlihat dalam tabel Y, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu terlihat seperti itu. Terdengarnya bisa nanti akan segera saya kembalikan. Nah, itu terdengar ada bahasa-bahasa sopan seperti itu. Kalau berperilakunya memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuhnya tenang, itu bisa terlihat seperti, bisa berperilakunya seperti itu. Itu menurut tabel P dan Y untuk melakukan pendalaman keyakinan kelas apa sudah ada atau belum. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas tadi seperti sudah kita bahas. Contoh dalam peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa diringkas dalam keyakinan kelas, yaitu namanya tanggung jawab. Kemudian dalam peraturan biasanya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Seperti itu. Gunakan masker dalam peraturan, keyakinannya memang untuk kesehatan atau keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran dalam peraturan, keyakinannya kenapa harus menunggu giliran? Karena untuk menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Seperti itu. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, di sini apa itu restitusi? Nah, kita akan belajar mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana dengan karakter yang lebih kuat? Ketika mereka misalnya anak tersebut dibuat menangis dengan bukunya yang dicoret-coret oleh temannya atau pensil yang dipatahkan oleh temannya. Nah, kita restitusi anak tersebut. Kira-kira kalau misalnya merugikan orang, bisa kita restitusi. Apa yang kira-kira yang harus nilai keyakinan apa yang sudah kamu yakini dengan kamu berbuat seperti ini? Yang belum kamu yakini kira-kira apa ya? Sehingga kamu bisa melakukannya. Oh iya Bu, saya tidak menghormati barang orang lain, milik orang lain. Dia akan tahu, menemukan sendiri apa yang harus diyakininya. Kemudian sebaliknya, apa yang kamu lakukan kalau kamu sudah mematahkan pensil teman kamu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya sih harusnya mengganti Bu, tapi kan saya tidak punya uang saya habis. Bisa. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk ke depan? Bagaimana kalau misalnya saya ganti Bu, tapi besok ya sudah, coba bilang ke teman kamu yang kamu patahkan pensilnya. Oh iya, udah apa besok aja. Nah, kira-kira apa yang sekarang yang harus kamu lakukan sekarang nih? Ya, saya harus meminta maaf Bu. Nah, itu solusi itu akan ditemukan dalam diri mereka. Jadi kita jangan membuatkan solusi untuk mereka, biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Nah, dengan begitu, ketika mereka sudah bermaaf-maafan selesai, berarti mereka sudah bisa dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan keyakinan yang mereka miliki, dengan solusi yang datang dari diri mereka sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Diana Gosen. Seperti itu. Jadi mereka harus kita buat anak tersebut mencari solusi sendiri tanpa harus kita kasih solusi untuk anak tersebut. Biarkan gimana caranya kita menggali supaya mereka menemukan solusi, itu yang diharapkan dari budaya positif. Jadi motivasi internal yang terbentuk, bukan eksternal, seperti itu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian ciri berikutnya tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan paksaan lagi, tapi tawaran, solusi. Kira-kira pilihan mana yang menurut kamu yang harus baik, yang bisa dilakukan. Jadi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya.
Jadi mau jadi apa sih saya gitu. Jadi dia akan tahu nilai-nilai dia itu nantinya akan seperti apa kalau dia melakukan hal A atau hal B. Dia akan tahu mana yang baik dan yang benar menurut dia dengan cara dia, dengan menumbuhkan motivasi internal dari dirinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita berusaha menumbuhkan karakter ya, bukan tindakan yang harus dia selesaikan pada saat itu juga, tapi tidak tumbuh motivasi internalnya. Jadi di sini fokus pada karakter yang ingin dibentuk dari anak tersebut gitu. Itu namanya restitusi ciri-cirinya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan karakter baik dari anak tersebut dengan berusaha mereka mencari solusi sendiri dengan bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan, seperti tanpa adanya paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi sampai mereka ketemu solusinya sendiri. Itu merestitusi anak itu seperti itu, berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan diri yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak sudah kita restitusi, sudah mencari solusinya sendiri, maka karakternya akan lebih kuat dan dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Dengan karakter yang lebih kuat karena dia tahu nilai-nilai yang dia yakini seperti apa, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan segitiga restitusi, cara penyelesaian masalahnya. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bisa dengan bahasa-bahasa seperti ini, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, gitu. Jadi awalnya kita menstabilkan identitas, masuk ke dalam permasalahan mereka. Misalnya anak yang berantem gara-gara saling ngejek sama orang tua, kan sering ya kita temukan seperti itu. Kita masuk ke dalam permasalahan mereka. Gak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak menyalahkan siapa-siapa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu juga ibu pernah melakukan hal ini. Nah, itu kita masuk ke menstabilkan identitas. Masuk lagi ke setelah itu masuk ke validasi kebutuhan. Apa biasanya kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi tadi mengolong-olong temannya sama orang tua terus berantem, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya jawaban iya, bu, saya nggak enak. Saya marah lah, bu, nama orang tua saya, nama ayah saya dipanggil ejek-ejek gitu. Itu alasannya. Oh iya, tidak apa-apa, wajar kamu melakukan itu. Wajar kamu melakukan itu. Misalnya kita kasih bahwa hal tersebut wajar dalam hal validasi kebutuhan, karena dia ingin merasa ada teman yang bisa masuk dalam pola pikirnya saat itu. Ada teman yang bisa menerima apa yang dia lakukan. Nah, itu dalam hal validasi kebutuhan. Gak apa-apa, wajar. Ibu juga kalau di posisi kamu akan marah kalau nama orang tua ibu diejek-ejek seperti itu. Wajar kalau kamu membela diri. Nah, masuk ke validasi kebutuhan. Nah, kemudian masuk lagi ke menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Kamu masih ingat tidak? Oh iya, bu, nilai-nilai keyakinan apa yang kamu lakukan ini kira-kira bertentangan tidak dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita buat? Oh iya, bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan apa? Oh, bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan saling menghormati. Nah, ini anak akan tahu bahwa hal tersebut salah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah dibuat, misalnya sudah disepakati. Nah, kalau kamu misalnya tahu kamu meyakini bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan saling menghormati, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu kita pacu anak untuk mencari solusi dari permasalahan. Oh, berarti memang saya lain kali harus lebih sabar ya, bu ya? Iya, harus lebih sabar, harus lebih apa lagi menurut kamu? Cuekin aja ya, bu ya? Iya, cuekin aja. Daripada kamu seperti ini, kan kamu nanti sakit, ditonjok sama temannya gara-gara ini. Oh iya ya, bu ya, harusnya memang saya harus lebih sabar. Saya cuekin aja ya, bu, kalau begitu. Nah, anak akan menemukan solusinya sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita kasih tahu solusinya apa. Dia akan tahu. Oh, berarti harus seperti itu ya. Baiklah, bu. Nah, kira-kira setelah kamu tahu kamu bertentangan dengan nilai keyakinan tersebut, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oh, saya berarti nanti sekarang saya akan meminta maaf, bu. Baik, ibu hargai. Nah, kira-kira untuk kedepannya supaya hal ini tidak terulang lagi, apa yang akan kamu lakukan?
saya harus lebih sabar lagi dan saya tidak cepat marah seperti itu. Nah dia akan melakukan solusi-solusi. Baik, ibu hargai usaha kamu ya. Nah sekarang silahkan kamu kembali ke teman untuk bisa bermain lagi. Anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat seperti itu, dengan solusi yang sudah dia temukan seperti itu fungsi dari segitiga restitusi. Nah, tadi ada pada menstabilkan identitas. Biasanya pilihan kata-katanya ini ada di sini nih, pilihan. Boleh misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa dengan bahasa seperti itu dalam menstabilkan identitas. Bisa juga dengan bahasa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu bahasa-bahasa menstabilkan identitas dalam penyelesaian masalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu di sini hanya lebih tertarik bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah. Nah, ini bahasanya seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini dalam hal menstabilkan identitas. Itu pilihan kata-katanya, pilihan kalimatnya biasanya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Bahasanya biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi alhamdulillah ya kamu tidak melakukannya. Misalnya tonjok-tonjokan tadi kan dengan temannya gara-gara saling ledek sama orang tua, bisa saja kan kamu bisa melakukan yang lebih dari itu, untungnya kamu tidak melakukan ya, alhamdulillah ya. Nah, itu ini dalam hal validasi kebutuhan. Jadi bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, menurut kamu apa yang penting bagi kamu? Oh, saya menghormati. Nanti dia akan jawab sendiri. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Gitu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, jawabannya misalnya bisa Bu, saya bisa Bu, saya tidak akan mengalihkan lagi, tidak akan berantem lagi, tidak akan cuek kalau misalnya nama ayah saya dipanggil misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya bahasa-bahasanya apa nih nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati. Nah, bisa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang bersih Bu. Kalau bersih berarti harus bagaimana sikap kamu? Oh, saya harus bersihkan Bu, harus melaksanakan piket, saya harus melaksanakan kebersihan seperti itu. Jadi dia akan jawab sendiri, solusinya akan ditemukan sendiri kalau kita melakukan segitiga restitusi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini adalah pilihan-pilihan pernyataan dalam menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus, namanya Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat ceritanya, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Nah, Pak Lukman di sini menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Nah, seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu.
dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut Bapak Ibu, dalam kasus tadi, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, kira-kira apa? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Lukman sebagai apa? Sebagai penghukum, iya, karena dia melakukan tindakan satu pihak, menyakitkan ya, sampai Sabrina tidak mau keluar kelas karena malu. Nah, di sini bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, jika Pak Lukman saat itu dengan kasus tersebut, Pak Lukman menjadi posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan Pak Lukman? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Oh, Sabrina kenapa datang terlambat? Terus saya kesiangan sampai saya lupa Pak, pakai sepatu nih, sepatunya warna hitam. Oh ya udah, tidak apa-apa. Bapak tidak menyalahkan kamu, wajar kalau kamu salah. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, tapi kira-kira menurut keyakinan kamu apa? Kira-kira keyakinan apa yang harus kamu yakini sekarang? Oh, harusnya sih saya memang mengikuti peraturan sekolah, memakai sepatu warna hitam. Baik. Nah, sekarang kira-kira solusi apa yang kamu lakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi? Oh, saya nanti untuk kedepannya saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan lupa lagi memakai sepatu yang salah. Nah, hal apa kira-kira yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak salah lagi? Oh, nanti Bu, saya akan bangun lebih pagi. Saya akan menyiapkan sepatunya sejak malam agar tidak lupa. Saya tidak akan tidur terlalu malam. Nah, itu solusi-solusi tumbuh dari dalam diri Sabrina nantinya, tanpa harus marah-marah, tanpa harus menghukum dengan bertelanjang kaki seharian di sekolah, tanpa membuat Sabrina merasa malu. Seperti itu. Oh, baik, Ibu hargai usaha kamu untuk bisa melakukan hal itu dan supaya hal itu tidak bisa terulang lagi. Baik, silakan masuk ke kelas, ikuti pelajaran bareng-bareng teman. Nah, itu dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat, yang dia bisa mencari solusinya sendiri bahwa hal itu salah, dan dia berjanji dalam dirinya sendiri bahwa tidak akan melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu pengalaman dan pembelajaran setelah saya menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif. Yaitu di sini saya membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak di sini melakukan atau berkontribusi membuat kesepakatan kelas. Setiap anak satu kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 34 kesepakatan kelas yang sudah dibuat murid-murid saya. Kemudian dirangkum kesepakatan kelas tersebut menjadi 5 keyakinan kelas ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Mudah-mudahan bisa kita melakukan praktek baik juga di kelas masing-masing. Nah, disini anak-anak proses pembuatan keyakinan kelas, kemudian dibuat dalam bentuk keyakinan kelas diringkas. Kemudian mereka menuliskan atau menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, biar mereka selalu ingat. Nah, kemudian di sini ada pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif, yaitu penerapan posisi kontrol saya sebagai manajer. Di sini saya lakukan terhadap 2 orang anak dan terhadap 1 orang anak di sini. Posisi kontrol saya sebagai manajer, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman.
Baik, demikian praktek segi tegak restitusi dan perbuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Mudah-mudahan bisa menjadi praktek baik yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Nah, demikian diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Ibu Ike. Terima kasih kepada Ibu Ike Kurniasi SPDSD atas paparannya yang begitu keren, sangat keren sekali. Nah, selanjutnya yaitu kita buka sesi pertanyaan ya. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama mungkin 3 penanya
Dipersilakan siapa yang ingin bertanya. Baik. Halo, ini saya mau nanya, perkenalkan dulu sama saya dari Robi. Kalau dilihat dari penjelasan tadi mengenai penghargaan, apakah sama sekali tidak disarankan untuk diberikan dalam penerapan budaya positif di sekolah? Contohnya yaitu untuk pembagian rapor, kan biasanya ada piala untuk ranking 1, 2, dan 3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mau ditampung apa langsung jawab aja? Langsung jawab aja. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dede Robi. Tadi pertanyaannya adalah apakah penghargaan memang tidak boleh dilakukan dalam budaya positif? Biasanya kan ada ranking 1, 2, 3. Dalam budaya positif sebenarnya tidak disarankan karena tadi penghargaan itu sifatnya menghukum. Jadi kalau misalnya karena sejatinya anak itu ke sekolah untuk belajar bukan untuk berlomba. Seperti itu. Jadi disarankan memang tidak ada penghargaan. Tapi kalau untuk apresiasi, untuk memotivasi mereka dipersilakan asal dengan catatan semua murid mendapatkannya. Jadi tidak ada yang sedih, tidak ada yang terlalu bahagia seperti itu. Jadi semua merasa bangga dengan dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Dede Robi. Kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Gimana Pak Dede Robi jawabannya? Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Ada 2 pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya kembali dari Ibu, silakan. Bismillah, saya perkenalkan, nama saya Desi Sari. Di sini saya menanyakan dalam penyelesaian masalah pada murid dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, bagaimana supaya anak dapat menemukan solusi, sedangkan biasanya anak akan menanyakan solusi itu kepada guru. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Desi. Bagaimana cara menumbuhkan solusi pada murid yang biasanya kan murid itu menanyakan solusi kepada guru, bukan menemukan solusi sendiri. Nah, di sini pentingnya kita melakukan praktek segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menumbuhkan supaya anak tersebut menggali potensi-potensi solusi yang akan dia ciptakan dengan mempertanggungjawabkan dan dengan meyakini nilai-nilai kebajikannya, maka diharapkan solusi itu bisa tumbuh dari diri anak sendiri. Gitu. Jadi di sini guru menahan diri untuk mencari solusi atau untuk memberikan solusi, menahan diri di sini guru. Biarkan anak menemukan solusinya sendiri, dengan begitu dia akan merasa bertanggung jawab, dia akan karakternya lebih kuat dengan solusi yang sudah dia temukan sendiri. Maka dia akan meyakini nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Jadi di sini bagaimana caranya supaya guru memberikan pernyataan, bukan memberikan pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi biarkan anak menemukan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seperti itu. Jadi tahan guru, jangan sampai memberikan solusi pada jadi siswa aja, murid aja yang memberikan solusi. Biarkan mereka menemukannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, menggiring mereka sampai mereka menemukan solusinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Iya, sudah terjawab Ibu Desi. Sudah, dapat ya. Jadi harus menahan diri katanya. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin dari siapa yang mau bertanya? Oke, bangga Bapak. Belum dihidupkan Kak? Ya, nama saya Adi Subangkir. Saya mau bertanya, dalam posisi kontrol itu kan tadi ada 5 ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apakah dalam mendisiplinkan murid kita bisa menggunakan kelima posisi kontrol tersebut atau si manajer saja? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Bapak Andi Subangkir, terima kasih.
apakah dalam posisi kontrol sebaiknya kita hanya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer saja? Nah, di sini ketika memang dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau misalnya hanya untuk melakukan pendekatan, bisa saja posisi kita sebagai teman atau pemantau, tapi hanya untuk pendekatan saja. Tapi kalau untuk mencari solusi, anak mencari solusi sendiri, itu disarankan kita sebagai posisinya sebagai manajer seperti itu. Tapi teman atau pemantau bisa saja dilakukan hanya untuk pendekatan saja, bukan untuk mencari solusi ya. Tetap mencari solusi disarankan dengan posisi kita sebagai manajer, karena itu yang merujuk pada identitas sukses yang jangka panjang untuk murid tersebut. Jadi diharapkan dengan posisi kontrol manajer, karakter anak nanti akan lebih kuat karena mereka bisa menemukan solusi-solusi sendiri dengan keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Pak Ade. Terima kasih. Iya, begitu jawabannya Bapak Ade. Gimana? Ya, ada dapat dipahami ya. Iya, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya, mudah-mudahan semuanya paham. Nah, demikian acara demi acara yang telah kita lewati. Di sini saya menyimpulkan sedikit dari budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif adalah pembuatan karakter-karakter yang baik peserta didik melalui motivasi internal yang nantinya diharapkan akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu yang bisa saya berikan kesimpulannya. Ya, demikian acara ini telah kita lalui. Saya sebagai pengatur waktu mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang salah. Saya akhiri. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kegiatan ini sudah bisa terlaksana dengan baik. Semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Bisa mudah-mudahan bisa sharing lagi kedepannya ya, berbagi praktek baik seperti ini. Terima kasih, saya untukkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.